Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah desain plat dan balok beton dengan topik mengantar plat satu arah dan plat dua arah. Dengan topik minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu itu kita membahas mengenai distribusi beban dari plat lantai ke fondasi dan beban-beban yang bekerja. Nah, sekarang kita akan mempelajari tipe atau jenis-jenis plat, yaitu satu arah dan plat dua arah. Namun, sebelumnya kita review kembali distribusi beban yang ada pada bangunan gedung. Nah, plat ini akan mendistribusikan ke balok, kemudian akan mendistribusikan beban dari balok itu ke kolom, selanjutnya ke fondasi, dan terakhir adalah ke tanah. Nah, di mana plat sendiri adalah permukaan yang horizontal atau mendatar yang rata, kemudian dia akan mendistribusikan beban dari plat ini ke elemen balok, ya, elemen yang horizontal ini, elemen balok. Dari balok dia akan mendistribusikan ke kolom, kolom ke fondasi, dan terakhir ke tanah. Nah, dimensi plat ini jauh lebih tipis dibandingkan dengan panjang bentangnya, ya, seperti ilustrasi gambar ini. Ya, tebalnya hanya sekitar 12 atau 15 cm, tapi panjang bentangnya bisa sekitar 6 meter, 4 meter gitu ya. Jadi sangat tipis dibandingkan dengan panjang bentangnya. Nah, beban yang bekerja pada plat ini adalah beban gravitasi yang berupa beban mati maupun beban hidup. Dengan beban mati itu adalah berat sendiri struktur maupun beban mati tambahan. Nah, dari beban yang terdistribusi di plat lantai ini, dia akan melimpahkan bebannya atau mendistribusikan bebannya ke balok-balok yang merangkanya, ya. Nah, balok yang bentang pendek maupun bentang panjang. Itu juga di samping ini, dia akan mendistribusikan bebannya dari plat ke balok. Kemudian terakhir dari situ akan lari ke kolom, ya, ini juga akan ke kolom. Nah, selanjutnya nanti akan ke fondasi dan ke tanah. Nah, itu review dari pertemuan yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas apa sih plat satu arah dan plat dua arah. Nah, plat satu arah itu adalah plat yang hanya ditumpu oleh dua sisi yang berhadapan, yaitu sisi kiri maupun sisi kanan ini contohnya ya, misalnya seperti itu. Kemudian dia juga ditumpu oleh keempat sisinya dengan catatan perbandingan antara bentang panjang dan bentang pendeknya lebih dari 2. Nah, kalau di sini dituliskan LY per LX ya. Nah, LY itu adalah bentang panjang ya. Kalau secara gambar ini visual kita bisa melihat bahwa ini adalah LY ya, misalkan LY ini adalah bentang panjangnya ya. Dan ini adalah LX ya, ada bentang pendek ya. Jadi kalau saya tuliskan LY itu adalah bentang panjang, sedangkan LX itu adalah bentang yang pendek ya. Dan nilainya jika dibagi antara bentang panjang dan bentang pendek lebih dari 2, maka dia adalah plat satu arah. Nah, untuk sistem penulangannya sendiri ya, pada struktur statis tak tentu ya, struktur statis tak tentu di sini bentuk bending momennya ini akan ada 2 fase ya. Di dekat tumpuan dia akan bernilai negatif, kemudian di lapangan dia akan positif, kemudian ke arah tumpuan kembali dia akan bernilai negatif. Jadi ini min plus min ya. Nah, sehingga di sini akan ada penulangan ya. Ini akan ada penulangan di daerah sini, kita pasang di sisi tarik ya. Kemudian kita bengkokkan hingga dia ketemu di sisi bawah di lapangan. Ya. Ini kita bengkokkan
kemudian ini nanti ke daerah tumpuan lagi. Nah, ini atau dengan kata lain kita juga nanti bisa menambahkan tulangan bagian yang bawah ini ya, bagian bawah ini tulangan lagi ya, tulangan lagi. Jika ketemu jumlah tulangan untuk daerah tarik sama tarik di tumpuan sama di bagian lapangan itu berbeda ya. Nah, di sini sesuai dengan bentuk dari bending momennya. Ya, ada daerah compression dan daerah tension ya. Nah, dari sini pun ya, jika kita asumsikan dia sebagai sendi dan roll, meskipun bentuk bending momennya adalah positif semua, di daerah atas dekat tumpuan ini tetap dibutuhkan tulangan ya, tetap dibutuhkan tulangan agar tidak terjadi retak-retak di daerah tumpuan akibat adanya geser pons yang mungkin terjadi, sehingga tetap ini kita pakai tulangan di daerah sisi serat atas ya, meskipun pada saat perhitungannya kita asumsikan dia sebagai simple beam seperti itu. Kemudian di sini nanti juga akan ada tulangan yang merangka atau mengikatnya, ini namanya tulangan susut ya. Ada tulangan bulat-bulat di sini juga ya. Nah, ini adalah tulangan susut itu. Jadi kalau dilihat di sini, ini adalah tulangan pokoknya ya. Ini tadi biru, ini adalah tulangan pokoknya ini. Kemudian yang tulangan ke arah sana, tambahkan merah. Ini tulangan yang ke arah sana, ini yang gambarnya tampak seperti urutan saja. Ya, nah ini ya. Ini namanya yang merah adalah tulangan susut. Kemudian yang biru adalah tulangan pokok. Kalau diperhatikan ya, penulangan ini letaknya di mana? Penulangan ini dipasang di bentang pendek ya. Tulangan ini dipasang di bentang pendek. Jadi di bentang LX ya. Nah, ini dipasang sejajar dengan bentang LX. Selanjutnya adalah plat dua arah. Nah, plat dua arah ini dibagi menjadi sistem plat balok dua arah. Ya, seperti tampak di gambar bahwa plat itu dikekang oleh balok-balok. Kemudian ada sistem plat datar atau flat slab. Di sini nggak ada balok yang terlihat. Namun sebenarnya plat lantainya itu sangat tebal yang bisa hampir mendekati balok. Untuk tebalnya ya bisa sekitar 30 sentian. Kemudian juga ada sistem flat plate ya, flat plate. Kemudian ada sistem plat rusuk dan waffle slab ya, seperti kotak-kotakan ini. Bentuknya kecil-kecil, atau baloknya bentuknya kecil-kecil atau hampir tidak terlihat menyerupai balok ya. Namun tetap di bagian kolomnya dia ada penebalan atau ada perhitungan khusus, enggak dibuat kotak-kotak. Nah, untuk sistem plat balok ya, sistem plat balok untuk plat dua arah ini ya, ada plat injaknya, kemudian ada balok pada kolomnya. Sistem ini yang ditumpu oleh di 4 sisi, beban yang dapat ditransfer ke balok kemudian ke kolom.
Tebal plat ini tergantung dari aspek keamanan struktur, jarak balok-balok, dan beban yang bekerja. Ini bisa digunakan untuk bentang 6-9 meter dengan beban hidup sebesar 2,5-5,5 kN per meter persegi. Dan sistem plat balok ini merupakan sistem yang paling banyak digunakan karena dia bersifat kokoh. Nah, seperti prinsip plat satu arah, tadi kita menggunakan perbandingan LY per LX, ya, perbandingan LY per LX. Kalau di plat satu arah itu LY per LX-nya lebih dari 2, sedangkan plat dua arah itu LY per LX-nya kurang dari 2. Nah, LY tetap berupa beban bentang yang panjang, dan LX adalah bentang yang pendek. Nah, sistem penulangannya pun berbeda dengan yang tadi. Jadi daerah tumpuannya ada 2, ya, penulangannya bekerja di 2 sisi, ada di sisi panjang dan sisi yang pendek, ya. Nah, jadi dia akan ada bekerja crossing gitu di 2 arah. Karena lendutan yang terjadi itu berbentuk 2 arah. Ya, kalau tadi plat 1 arah dia hanya bekerja sejajar dengan bentang pendek, sedangkan plat 2 arah dia bekerja di dua-duanya. Ya, sehingga penulangannya sesuai dengan gambar ini, ya, daerah tumpuannya akan ada 2, ya, di bentang pendek maupun di bentang yang panjang. Nah, lendutannya seperti ini, ya, terjadi untuk plat 2 arah. Dan untuk sistem flat slab, dia merupakan sistem struktur plat beton 2 arah yang tidak memiliki balok sebagai penumpu. Ya, seolah-olah tidak ada balok sebagai penumpu, tapi platnya ini sebenarnya cukup tebal, ya. Dan tetap apabila jadi desain di daerah yang KDS-nya tinggi, kategori desain seismik yang tinggi, maka kita harus tetap memperhitungkan distribusi kekakuan rangkanya itu 25%, ya, dengan ada penambahan dinding geser juga biasanya. Untuk sistem flat slab ini, ya, beban plat ditransfer ke kolom. Kolom cenderung akan menimbulkan kegagalan geser pons, sehingga di sini diperlukan penebalan, ya. Jadi tebalnya tidak sama dengan plat di sisi kiri kanannya, tapi dia ada penebalan. Nah, yang dapat dicegah ada beberapa alternatif, yaitu memberikan penebalan setempat pada plat disebut dengan drop panel, ya, serta menyediakan kepala kolom, kemudian menyediakan penebalan plat namun tanpa kepala, itu juga bisa di sekitar kolom, kemudian menggunakan kepala kolom tanpa ada penebalan, namun hal ini jarang diaplikasikan. Nah, sistem ini bisa untuk bentangan 6-9 meter dan umumnya terjadi apabila kita menginginkan ruangannya cukup tinggi, namun terbatas terhadap ketinggian yang diizinkan. Misalkan kayak apartemen, kayak hotel, ya. Jadi dia pengen ruangannya yang sangat bebas, namun dia lantainya tidak mau yang begitu tinggi, jadi dia bisa menggunakan sistem flat slab ini. Dan beban hidup yang tercover itu berada di antara 4-7 kN per meter persegi. Ini sistem flat plate, ini flat plate dengan drop panel, ini flat plate dengan kepala kolom, ya, ini misalkan. Kemudian untuk sistem lantai flat plate, ya, di sini platnya langsung tertumpu ke kolom tanpa adanya penebalan panel dan kepala kolom. Potensi kegagalan struktur terbesar akan timbul akibat geser pons yang akan menghasilkan tegangan tarik diagonal. Jadi hati-hati dengan sistem ini karena akan menimbulkan geser pons. Nah, sebagai akibat tidak adanya penebalan panel dan kepala kolom, maka dibutuhkan ketebalan plat yang besar atau dengan memberikan peluang ekstra di daerah sekitar kolom. Ya, jadi plat yang di sekitar kolom ini tulangannya nanti lebih rapat. Ya, bisa jadi alternatif atau ketebalannya diperbesar. Sistem lantai datar dapat digunakan untuk bentangan 6-7,5 meter dengan beban hidup 2,5-4,5. Jadi lebih kecil daripada sistem plat yang flat slab. Ya. Kemudian untuk waffle slab dia berbentuk seperti rigid, ya, atau waffle. Ya, dia sebenarnya balok-balok juga tapi tipis, ya. Sistem ini untuk mengurangi berat sendiri plat dan dapat direncanakan sebagai flat slab, ya, tergantung dari konfigurasi yang digunakan.
efisien untuk bentang 9-12 meter ya, dan dia tampilan arsitekturnya indah ya, merupakan sistem plat 2 arah dengan ketebalan plat antara 5 cm sampai 10 cm yang ditumpuk oleh rusuk dalam 2 arah, kemudian jarak antar rusuk berkisar antara 50 cm sampai 75 cm. Tepi-tepi plat ini akan ditopang oleh balok atau dapat juga langsung pada kolom ya. Untuk bagian tepinya tetap dibutuhkan balok atau langsung pada kolom dengan memberikan penebalan pada plat di sekitar kolom. Jadi yang sekitar kolom ini tidak dibuat waffle, tidak dibuat kotak-kotak, tapi dia solid ya, karena untuk mencegah geser pons tadi. Nah, sistem plat yang disebutkan terakhir sering disebut dengan istilah plat waffle. Nah, ini tampilannya secara real di sebuah gedung yang dibentuk kotak-kotak waffle. Nah, terus di dekat kolomnya dia dibuat solid ya, tidak dibuat hollow ya, berlubang. Tahu ini ya backcastingnya yang untuk membuat hollow. Nah, atau juga sistem plat rusuk. Sistem plat rusuk ini terdiri dari plat dan beton dengan ketebalan 5 cm sampai dengan 10 cm yang ditopang oleh sejumlah rusuk. Ya, jadi dia ada balok-balok ya, seperti balok-balok kayak rusuk tulang manusia ya. Jadi ada garis-garis gitu. Baloknya sangat rapat gitu ya. Lebar minimumnya 10 cm dan mempunyai tinggi tidak lebih dari 3,5 kali lebar minimumnya. Rusuk biasanya bersisi miring dan disusun dalam jarak tidak lebih dari 750 mili. Rusuk ditopang oleh balok induk utama, ya ini balok induk utama yang langsung menumpuk pada kolom. Sistem plat ini cocok untuk struktur plat dengan bentangan 0,9 meter dengan beban hidup sebesar 3,5 dan 5,5. Nah, itu adalah macam-macam plat, ya baik itu plat 1 arah maupun plat 2 arah yang tadi ada 4 variasi, ya. Nah, plat 2 arah itu ada 4 variasi. Nah, semua plat ini memiliki batasan, ya, batasan masing-masing, ya. Jadi mau pilih yang mana itu tergantung dari kebutuhannya, ya. Dan lagi-lagi pemilihan plat ini juga harus mempertimbangkan SNI Gempa 1726/2019 yang berlaku saat ini, ya, yang berlaku saat ini. Oke, sekian untuk pertemuan dengan materi pengantar mengenai plat 1 arah dan plat 2 arah. Selanjutnya kita akan menuju ke materi analisis dan desain plat 1 arah maupun plat 2 arah. Saya akhiri di video ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.